Hai semua, ketemu lagi dengan aku. Nah, kali ini aku mau berbagi lagi resep yang simple, kue untuk lebaran isian toples kalian ya. Cuma dari 2 bahan, tanpa oven, tanpa mixer, tanpa telur, tanpa apa lagi ya, tambahannya banyak banget. Dan ini bener-bener enak ya. Ini kue yang selalu dan wajib ada saat lebaran ya di rumah aku ya. Oke, mungkin ada yang sudah tahu ya. Wah, kayaknya kuenya ini dari Coco Crunch deh gitu ya kan. Karena modelnya udah nggak asing lagi ya. Tahun kemarin ini viral banget. Pokoknya tiap tahun sih kue ini soalnya simple banget. Nah, ini tampilannya kalau sudah ada di toples cakep banget ya kayak bunga-bunga yang bermekaran. Oke, yang penasaran tonton terus videoku sampai habis ya. Oke, kita siapkan Coco Crunch-nya ya. Coco Crunch-nya ini warna pink yang varian strawberry ya. Oke, kemudian aku pakai coklat batang. Coklat batangnya juga aku pakai strawberry, ini yang warna ya. Nah, ini aku potong-potong supaya lebih cepat meleleh ya. Oke, rebus dulu air. Kita pakai untuk merendam seperti ini, pakai mangkok yang anti panas ya. Kok anti panas sih? Anti pecah. Jadi dia biar kena panas dia nggak bakalan pecah gitu. Nah, kita lelehkan dengan cara seperti ini ya, supaya hasilnya sempurna. Jangan dimasak di kompor karena biasanya itu gagal. Karena kalau yang warna seperti ini kadang-kadang mencairnya itu susah banget. Kalau memang kalian nggak ngerti caranya itu kadang-kadang nggak bisa meleleh dengan sempurna gitu ya kan. Oke, kita lelehkan semuanya hingga nggak ada lagi yang gumpal atau nggak ada yang padat ya coklatnya ya. Oke. Ini panas banget ya. Ini panas banget. Karena ada uap-uap panas dari bawah ya, dari air mendidih tadi. Nah, selagi panas langsung saja kita masukkan Coco Crunch-nya. Nah, kita aduk ya. Kita aduk hingga tercampur merata. Untuk banyaknya Coco Crunch, sesuaikan saja dengan selera kalian ya. Kalau mau banyakkan coklatnya, Coco Crunch-nya dikit aja. Pokoknya sesuai selera aja, jadi ini nggak pakai takaran-takaran lagi ya. Jadi coklatnya dulu dilelehkan, nanti kalian masukkan Coco Crunch-nya bertahap sedikit demi sedikit. Jadi kalau menurut kalian udah pas, sudah nggak ditaburin lagi Coco Crunch ya kan. Aku tadi pakai Coco Crunch masih lebih beberapa ya, nggak aku pakai semuanya. Karena aku mau yang dominan itu coklatnya ya, daripada Coco Crunch-nya. Oke. Kita aduk hingga tercampur merata ya. Nanti kalau udah tercampur merata, kita pindahkan ke dalam cup ya. Cup mini sudah aku siapkan. Jadi ini harus gerakan cepat. Jangan berlama-lama karena nanti coklatnya cepet banget ngerasnya ya. Jadi kita sebelum masak ini sudah siapkan dulu cupnya ya. Nah, kita pindahkan ke dalam cup. Satu persatu ya. Ini juga bagus banget kalau kita bisa bentuk loh. Bisa dibentuk seperti bunga mekar, bunga kuncup gitu bisa. Nah, seperti ini. Cupnya juga aku pakai yang warna pink ya, supaya matching. Jadi nanti yang mau atau yang tanya di mana sih beli Coco Crunch pink, coklat pink, cup pink, nanti boleh cek di deskripsi box aku ya. Aku udah cantumin semua linknya. Kalian tinggal beli aja di situ. Murah meriah banget loh. Apalagi, nah, lebih mudah seperti ini ya. Aku ambil satu persatu. Nah, seperti ini lebih mudah dibandingkan kalau kita simpan di dalam talang ya, karena nanti bergeser-bergeser. Nah, seperti ini lebih mudah caranya. Lebih mudah banget. Nah, ini supaya seperti bunga aku tambahkan lagi satu helai di atasnya. Nah, seperti ini. Seperti bunga mawar ya yang lagi merekah. Nah, supaya lebih cantik aku beri sprinkle di atasnya. Seperti ini. Tapi kalau kalian nggak mau pakai sprinkle, nggak apa-apa. Itu udah cantik dan udah enak banget. Nah, kita lakukan hingga selesai ya. Oke. Nah, ini kita taburi semuanya sambil menabur sprinkle. Yang belum subscribe boleh ditekan tombol subscribe-nya ya. Tekan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku.
Kapan lagi ya kan resep simple banget, pokoknya praktis, nggak ada resep yang ribet ya kan, kalian tinggal pilih aja. Nah seperti ini, cantik banget kan. Oke, nah ini kita biarkan nanti mengerah sendiri ya. Kita biarkan di suhu ruang, jangan dikasih masuk di kulkas ya, karena hasilnya nanti beda dengan yang di suhu ruang. Ini kita biarkan saja hingga mengeras. Lumayan sih nunggunya ya. Kalau coklat yang bener-bener warna coklat itu dengan yang warna ini, dia beda ya. Kalau yang warna coklat itu cepet banget, kalau ini ya lumayan lah ya. Nah ini setelah kering, kok kering sih? Ini setelah, ya udah kering ya ini. Nah, udah membeku seperti ini, mudah banget juga dilepasin dari cup ya. Cantik banget ya. Tampilannya mempesona banget. Warna pinknya itu cakep banget. Nah, terus kita pindahkan ke dalam toples. Wah, cantik banget. Jadi deh lebarannya. Gimana? Mudah banget bukan? Oke, ini rasanya enak loh. Apalagi anak-anak ya pasti suka kok, anak-anak, aku orang tua aja suka banget. Ini manis. Terus gurih, renyah. Kalau kita gigit itu ada renyah-renyahnya ya. Karena ada Coco Crunch-nya renyah banget, ditambah sprinkle-nya makin renyah. Oke, semoga bermanfaat ya resep kali ini. Jangan lupa di like, di komen. Kalau video ini bermanfaat boleh di share ya. Oke, terima kasih. Hai semua, ketemu lagi dengan aku. Yuk kita bikin isian toples untuk lebaran nanti. Kita bikin yang manis-manis ya. Kali ini aku bikin permen pepaya tanpa oven, tanpa dijemur. Hasilnya cantik banget. Ini juga enak banget rasanya ya. Permen luarnya padat, dalamnya kenyal banget. Ini modalnya cuma dari 1 buah pepaya loh. Kita siapkan pepaya ukuran besar ya. Kemudian Nutrijel aku pakai 2 bungkus. Ini 1 bungkusnya yang beratnya 15 gram ya. Pakai 2 bungkus. Kemudian gula pasirnya aku pakai 250 gram. Oke, pepayanya langsung saja kita kupas, kita cuci, kita bersihkan ya. Jadi kita nanti cari berat pepaya setelah diperas ya. Karena nanti bakalan kita parut terus kita peras. Nah, ini sudah bersih, kita siap untuk parut. Nah, kita parut memakai parutan keju ya, seperti ini. Nah, kalian bisa lihat itu airnya banyak banget. Kita parut hingga selesai ya. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Kita lihat yang sudah diparut. Nah, ini dia hasilnya. Ini kita mau peras ya. Kita mau keluarkan airnya supaya hasilnya wena apple. Nah, kita peras memakai kain yang ada di rumah ya, yang bersih. Kita peras sampai benar-benar airnya sudah nggak keluar lagi. Jadi kalau sudah kita tekan, sudah nggak keluar lagi, berarti itu benar-benar udah mantap ya. Oke, lakukan hingga selesai ya. Lakukan hingga tidak mengeluarkan air lagi. Nah, oke, langsung saja kita lihat hasilnya. Nah, ini hasil yang sudah kita peras tadi, kelihatan banget keset ya. Nah, seperti ini. Ini kita mau campur dengan 2 bahan lainnya, kan kita pakai cuma 3 bahan ya, pepaya, gula, dan Nutrijel ya. Nah, ini gulanya pakai 250 gram, kemudian Nutrijelnya 2 bungkus. Nah, perbandingan gula dengan pepaya 1:1 ya, jadi kita pakai pepaya yang sudah diperas 250 gram, kemudian gula 250 gram. Nah, itu harus sama ya beratnya. Nah, ini ada fruit acid yang di belakang Nutrijel, ini kita simpan ya, nanti kalau di akhir baru kita masukin saat proses memasak. Nah, kita campur antara gula dan Nutrijelnya hingga tercampur merata. Diaduk-aduk ya, kemudian kita campur dengan pepaya yang tadi sambil kita nyalakan kompornya. Ini kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil ya. Ini harus sabar karena lumayan agak lama ya masak ini. Nah, sampai airnya itu menyusut. Ini sebetulnya bukan air lagi ya, sudah jadi air gula. Karena airnya sudah kita keluarkan, ini gulanya yang larut ya. Nah, ini kita tunggu sampai tinggal sedikit ya air gulanya, karena kita memasukkan fruit acid. Nah, kita masukkan fruit acid supaya nanti rasanya itu benar-benar permen banget. Nah, ini disaranin pakai Nutrijel leci ya, karena kita mau cari rasa dari permennya itu.
Mungkin ada yang tanya bisa nggak Kak pakai yang varian lain. Aku sarankan lebih ke leci ya, karena habis itu kita bisa kondisikan atau kita bisa sesuaikan rasanya. Misalnya kita mau beri rasa stroberi bisa, pandan bisa, kayak gitu kan. Nah, kita masak hingga mengeluarkan putih-putih atau mengkristal seperti ini ya. Jadi benar-benar kering supaya awet. Karena ini kan nggak kita jemur, nggak kita oven ya. Nah, kita bagi menjadi 4 bagian. Kemudian kita beri pewarna ya. Nah, kalau nggak mau dikasih pewarna juga boleh. Ini aku kasih pewarna warna merah, kuning, ungu, dan warna hijau. Nah, kita campur pewarnanya supaya lebih menarik ya. Kalau anak-anak itu suka banget sama yang namanya warna-warni ya. Makanan yang warna-warni. Nah, kalau gula-gula atau permen itu identik dengan warna-warni ya kan. Oke, ini dia hasilnya, 4 warna. Nah, ini langsung saja kita bentuk. Kita bentuk bulat-bulat seperti ini ya. Nah, kita pakai tangan, yang penting sudah cuci tangan ya. Nah, kita bulet-buletin seperti ini. Lakukan hingga selesai ya. Ini lebih bagus pakai tangan yang seperti ini, tangan telanjang dibanding pakai sarung tangan plastik ya. Karena jadinya nanti tidak semulus kalau pakai tangan biasa. Kalau pakai sarung tangan yang karet, aku belum nyoba ya. Nah, seperti ini. Lakukan hingga selesai. Oke. Oke, nah ini sudah siap untuk kita beri taburan gula pasir ya. Jadi nah kita satukan seperti ini. Nanti tinggal kita goncang-goncang. Boleh juga kalian aduk memakai sendok ya. Nah, kita goncang-goncang seperti itu supaya gulanya itu benar-benar merata di semua permennya ya. Nah, kita aduk-aduk kayak menapis beras seperti ini ya. Lakukan beberapa kali supaya gulanya benar-benar rata. Nah, ini nggak lengket sama sekali ya. Itu paling nempel-nempel dikit tapi nggak lengket sama sekali. Mudah banget dipisahin. Kalaupun nggak dipisahin, nah kita goncang-goncang seperti ini juga bakalan kepisah ya permennya ya. Oke. Nah, ini udah selesai, tinggal kita pindahkan saja. Ini satu resep 250 gram ya. Kalau kalian mau bikin yang banyak tinggal dikali 2, kali 3, kali 4 gitu. Nah, ini rekomendasi bikin permennya ini dengan ukuran yang agak kecil aja ya, jangan terlalu besar. Nah, nanti tinggal kita simpan dalam toples. Terus mungkin ada yang tanya nanti bakalan mencair nggak? Ya nggak cair lah. Ini bakalan padat ya, bagian luar itu padat, bakalan agak keras ya. Kalau aku bilang luarnya itu agak keras, padat. Dalamnya kalau kita gigit itu kenyal seperti gula-gula Yupi kayak gitu. Nah, kita simpan di dalam toples ya. Tuh cantik banget. Ini rasanya juga enak banget, kenyal, manis. Pokoknya dijamin kalian suka. Oke, thanks for watching. Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Share video ini jika bermanfaat. Oke, terima kasih. Hai semua, ketemu lagi dengan aku. Nah, kali ini aku mau berbagi resep kue lebaran lagi nih. Kue kering, tanpa ribet, tanpa oven, tanpa mixer. Nah, kue yang satu ini cuma dari 2 bahan loh, tapi hasilnya enak, cantik. Nah, kue ini viral di masanya ya. Ini sudah lama banget, sejak aku kecil sih sudah ada ya kue ini. Saat lebaran, kue ini selalu ada di meja ya, di toples. Buat kami waktu itu kue seperti ini sudah mewah banget. Oke, ternyata bikinnya mudah loh. Langsung saja yuk kita lihat bahannya apa aja sih. Nah, yang pertama kita pakai kelapa, 1 butir ya. Kelapanya jangan yang tua dan jangan yang muda banget, jadi setengah-setengah ya. Terus kita kupas kulit bagian luarnya, kita kerok ya, jadi mulus, gundul seperti ini. Oke, kemudian kita potong-potong, dicuci bersih ya, karena ini kita mau parut. Nah, kita pakai parutan itu yang agak lebar ya, bukan parutan yang kecil. Ini jadi parutan kasar. Nah, karena kita butuh kelapa yang kasar ya. Kalau pakai parutan yang lembut itu nggak jadi nanti bakalan. Nah, kita parut seperti ini. Lebih bagus kalau misalnya kalian marutnya itu bisa panjang-panjang ya.
Jadi bagus dia hasilnya nanti seperti mie ya, melengkung-melengkung. Nah, ini hasilnya yang sudah aku parut tadi. Nah, ini siap kita masak ya. Nah, kita siapkan gula pasir. Oke, kita masukkan dulu ke dalam teflon kelapanya, jangan dulu dinyalakan apinya ya. Setelah kelapanya, baru kita masukkan gulanya ya. Jadi kita masak memakai gula. Nah, kalau di tempat kalian apa namanya nih? Nah, seperti ini. Jadi ukurannya satu buah butir kelapa itu pakai 1/4 kilo ya. Jadi satu butir kelapa berarti pakai 250 gram gula. Kemudian aku tambahkan vanili supaya harum ya. Supaya ada harum-harumnya. Kita masak ini sampai nanti keluar airnya, terus menyusut ya. Airnya jadi keset gitu, jadi nggak jadi nggak terlalu banyak airnya juga. Nah, ini kan masih banyak. Nanti ini kita tunggu hingga agak menyusut ya. Tapi jangan sampai habis, karena ini kalau nyusut habis, dia bakalan kering. Dia bakalan kering jadinya gitu. Jadi cara kerjanya seperti coklat ya. Jadi kalau dimasak seperti ini, nanti kalau sudah dingin, dia bakalan keras sendiri air gulanya ya. Nah, ini nanti kita harus punya 2 teflon ya, yang satu untuk kalau kita kasih warna ya, kalau dikasih warna, kalau dibagi beberapa bagian, jadi kita bagi menjadi 2 teflon. Nah, ini aku ambil cuma 2 centong ya, terus aku beri pewarna. Nah, jadi yang sisanya yang tadi yang aku bagi tadi, aku masih tetap masak di kompor lain, tapi dia dalam api yang menyala ya, menyala kecil aja, supaya dia nggak keras. Jadi kalau dingin itu bakalan keras, jadi tetap dipanasi ya kan. Yang warnanya masih warna warna normal atau belum diberi warna, itu aku pindahkan ke teflon lainnya. Nah, ini kalau sudah diberi pewarna begini harus cepat ya, nanti harus cepat dipindahkan ke cup. Kalau kalian nggak cepet-cepet nanti bisa jadi kering, nggak bakalan nyatu nanti ya. Ini harus dalam keadaan panas langsung dipindahkan ke dalam cup ya. Nah, ini ada yang besar-besarnya, tadi juga ada sebagian yang sisanya aku potong. Ternyata nggak bagus kalau kita pakai karena dia nanti warnanya susah kecampur gitu. Jadi aku keluarin yang sisa-sisanya yang gede-gede tadi. Oke. Nah, setelah sudah diberi warna, langsung kita pindahkan ya. Langsung pindahkan ke cup. Nah, seperti itu, harus cepat ya, harus gercep. Jadi nanti gantian lagi kalau sudah warna ini selesai, kita ambil lagi yang di dalam teflon yang masih menyala lagi tadi, terus dikasih pewarna lagi, terus langsung disimpan di dalam cup lagi gitu. Kalian paham nggak? Kalau nggak paham boleh di komen ya, boleh ditanyakan ya. Nah, ini nanti kita tunggu hingga mengeras ya. Cepet banget ngerasnya ini. Lebih cepet kalau menurutku daripada coklat ya. Nah, ini udah. Kita tunggu hingga mengeras ya. Tuh. Itu yang putih sudah ngeras sih, karena dia duluan tadi. Yang kuning juga. Yang masih basah itu yang warna merah sama warna ungu ya. Nah, ini hasilnya sudah mengeras seperti ini. Kuning lagi. Cantik banget ya. Nah, kemudian kita simpan di dalam toples. Sudah deh, jadi deh. Mudah banget ya. Nah, nanti kita review ya rasanya gimana. Rasanya ini gurih, enak, manis. Pokoknya dijamin kalian nagih ya. Nah, seperti ini. Mungkin ada bilang nanti, aduh Kak, kebanyakan gula nih, diabetes gimana gitu. Ya, makan juga seperlunya ya, nggak perlu dihabiskan setoples ya. Kan juga nggak tiap hari ya makan kayak gini ya. Paling tamu kalau nyicipin ya 1 gitu ya kan. Biar mereka juga tahu makanan lebaran zaman dulu gitu. Nah, ini tadi ada yang kering kecil, daripada copot aku gigit aja ya. Nah, itu dia keraskan seperti ini. Jika ingin tahan lama, kalian boleh jemur ya, boleh dijemur. Kalau terik banget 2 hari aja udah cukup. Itu tahan lama banget, bisa 6 bulanan lah ya. Kalau nggak dijemur begitu, begini, kok begitu sih begini, bisa sebulanan. Yang penting kalian bener-bener mateng, bener-bener perfect ya saat masak
saat proses masak tadi, air gulanya itu ya, nggak terlalu lembek. Mantap banget. Oke, thanks for watching. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Terima kasih. Hai semua, ketemu lagi dengan aku. Yuk kita bikin lagi isian toples untuk lebaran yuk. Kita bikin yang simple-simple, yang mudah-mudah. Anti gagal tentunya ya. Ini cuma 3 bahan, tanpa oven, tanpa mixer, tanpa tepung, tanpa telur. Caranya juga mudah banget ya. Nah, kue yang satu ini pokoknya wajib ada loh saat lebaran karena bakalan laris manis, diserbu sama anak-anak, sama bocil-bocil ya. Pecinta coklat tentunya tahu ya rasanya kayak gimana enaknya kue yang satu ini. Yang mau tahu, yang penasaran gimana sih cara bikinnya, tonton terus videonya sampai habis ya. Oke, langsung saja yuk kita lihat bahannya apa aja sih. Oke, di sini aku pakai 3 bahan, ada coklat batang, ada kacang cincang, nanti disangrai, dan gula-gula atau permen yupi ya. Oke, kita sangrai dulu kacangnya hingga matang ya dengan api kecil. Untuk takaran kacang sama coklat, semua itu sesuaikan saja ya, nggak ada batasan takaran. Oke, kemudian kita didihkan air. Nah, ini untuk melelehkan coklat batang tadi ya. Nah, kita lelehkan. Oke. Nah, ini sudah hampir meleleh sempurna ya. Oke, kemudian nah ini sudah meleleh ya, meleleh dengan sempurna. Tinggal kita campurin aja dengan kacang sangrai tadi. Ya, kita masukin aja. Kemudian kita aduk hingga tercampur merata. Ini biasanya sih kue ini ada yang bikin tanpa kacang ya. Tapi kalau aku lebih suka yang pakai kacang. Itu rasanya lebih enak banget. Nah, jika sudah, kita siapkan plastik segitiga. Nanti kita double plastiknya ya. Nah, kemudian kita masukkan ke mini cup. Nah, ini aku coba pakai spuit, ternyata nggak bagus hasilnya ya, karena kacangnya itu susah banget keluarnya. Ini yang keluar cuma coklatnya aja. Oke, kemudian aku coba buang ya spuitnya ya. Jadi cuma dilubangi aja plastik segitiganya. Nah, seperti ini. Kalau kalian nggak punya plastik segitiga, pakai sendok juga bagus ya. Nah, kita masukkan ke semua cup. Lakukan hingga selesai ya. Nah, kalau nggak ada spuitnya dia cepet banget keluar dengan kacang-kacangnya ya, jadi lebih merata, lebih bagus. Nah, ini aku ratain dengan cara seperti ini ya, karena dia kan agak padat ya. Oke, kemudian kita selesaikan semuanya ya. Nah, untuk bagian atasnya kita beri topping gula-gula atau permen yupi, nah ditempel seperti ini ya. Jadi menempelkannya itu saat masih belum dingin ya, atau masih basah, supaya nanti yupinya nempel pada coklat gitu. Memang kalau dikasih kacang itu nggak semulus kalau coklat aja ya yang kita simpan dalam cup. Tapi kalau soal rasa ini juara banget. Karena perpaduan kacang dengan coklat dengan yupi itu enak banget ya. Nah, kita lakukan hingga selesai. Itu semut-semut sudah pada datang pun karena sudah mencium aroma manis ya. Oke, kemudian kita biarkan di suhu ruang ya hingga mengeras. Jangan disimpan dalam dalam kulkas ya, nggak boleh ya. Biarkan dia mengeras sendiri. Nah, ini sudah mulai mengeras. Sudah kelihatan padat ya.
tapi belum terlalu ngeras banget sih ini. Nah, kalau udah ngeras banget seperti ini, langsung kita pindahkan ke dalam toples gitu. Cantik banget ya. Warnanya sweet banget. Rasanya juga sweet banget, enak banget. Oke, sambil mindahin kuenya ke dalam toples, yang belum subscribe boleh dong ditekan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku ya, karena setiap hari aku upload video terbaru. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Untuk resep-resep simple dan resep-resep tanpa ovennya boleh di scroll di bawah ya, banyak banget aku sudah upload, kalian tinggal pilih aja. Nah ini jadinya banyak banget loh, bukan cuma satu toples ini aja ya, ada yang belum kering. Nah ini dia hasilnya, cantik banget ya. Ini rasanya juga enak banget. Tuh anti gagal ya, kalau pemula belum pernah bikin kue, coba-coba dulu yang mudah ya, yang tanpa oven kayak gini, enak banget, mudah banget juga caranya ya. Ini nggak tahan lama ya bun. Nggak tahan lamanya itu bakalan cepat habis. Bakalan paling cepat ludes ini mah kalau disimpan di dalam toples ya. Nggak butuh 3-4 hari. Sehari 2 hari ini sudah habis bakalan diserbu sama anak-anak. Enak banget itu perpaduan kacang, coklat dengan Yupi. Oke, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di-share video ini. Jangan lupa di-like, di komen, dan di-subscribe. Terima kasih semuanya. Bye-bye.